Akhirnya Polres Nganjuk mengungkap kasus pengeroyokan yang merenggut nyawa. Di TKP Kelurahan Begadung, Kabupaten Nganjuk terjadi pada hari Sabtu 20 September 2024. Korban berinisial MS 17 tahun warga Dusun Jarakan, Kelurahan Keramat, Nganjuk. Ungkap kasus tersebut dilaksanakan pada hari Senin 23 September 2024. Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Zulkifli Sinaga, didampingi Kasubag Humas Polres Nganjuk dan Kapolsek Nganjuk. Dalam rilisnya, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Zulkifli Sinaga membenarkan bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penganiayaan seorang remaja di belakang salah satu toko di Jalan Barito, Kelurahan Begadung, Nganjuk yang mengakibatkan korban jiwa. Kurang dari 1x24 jam, Polres Nganjuk berhasil mengamankan 3 orang pelaku penganiayaan saudara MS. Pelaku tersebut diantaranya teman sebayanya yang berinisial MFA 20 tahun warga desa Karangsono Loceret, Nganjuk, KA 22 tahun warga desa Kates Pace, Nganjuk, dan Akhi R 16 tahun warga desa Ngerengket Sukomoro, Nganjuk. Dari awal motifnya saudara Aki ini kesal ya, terhadap pelaku. Jadi kronologis kejadian dapat saya jelaskan di sini. Pada awalnya ketiga pelaku dan korban di rumah salah satu pelaku bermain salah satu game online sambil konsumsi miras ya. Nah, pada saat sedang bermain salah satu korban ini mungkin terlalu semangat atau apa, ini teriak-teriak dan mengganggu situasi di rumah, yang menyebabkan salah satu anak dari keluarga yang di rumah itu bangun. Karena masa terganggu akhirnya disuruh keluar, pergilah si korban ini ke TKP pemukulan ya, di mana nih? Di toko AWW ini ya, untuk ngamen di situ. Karena 3-4 orang ini biasa kerjanya ngamen. Awalnya si korban dulu ke sana, kemudian menyusullah 3 pelaku ya sana. Awalnya sama-sama ngamen di situ. Ya, tujuan buat ngamennya saya nggak tahu apakah untuk motif pribadi atau mungkin untuk beli miras lagi ya, saya nggak tahu. Kemudian salah satu pelaku mungkin karena masih ada rasa kesal karena pada saat di rumahnya korban ribut, akhirnya mengajak korban ke belakang toko ya, di belakang toko. Di situ melakukan itu yang ngomong kenapa kamu ribut segala macam, kemudian melakukan pemukulan di situ. Salah satu pelaku lainnya diajak lagi, ngomong juga kesal karena si korban ini bahasanya berbelit-belit, ikut mukul juga. Sampai yang terakhir pelaku yang satu lagi menyusul terakhir karena melihat kok lama sekali temannya di belakang. Akhirnya nyusul lagi bertiga yang terakhir ini dan ikut mukul juga di situ. Sampai akhirnya terjadilah ketiganya melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap korban. Setelah terjadi pemukulan, korban dan pelaku sama-sama ke rumah pelaku lagi, tempat awal mereka dulu. Di situ sudah dalam kondisi tidak baik ya, sudah dalam kondisi nggak sadar ya, sehingga inisiatif dari kakak ya, atau dari keluarganya, dari ibunya, dari keluarga pelaku, inisiatifnya membawa korban ke rumah sakit ya, karena memang situasinya sudah tidak memungkinkan pada saat dilakukan perawatan di rumah. Awalnya para pelaku ini menyampaikan kepada, ini berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi ya dan juga pelaku, awalnya menyampaikan bahwa korban ini dipukul atau dianiaya oleh orang lain. Seperti itu ditemukan dianiaya. Namun setelah anggota
setelah salah satu keluarga korban melapor ke Polsek Kota dan anggota Polsek datang ke RSUD ya, melakukan interogasi kepada salah satu pelaku, akhirnya mengakulah salah satu pelaku ini bahwa sebenarnya yang menganiaya adalah dia dan teman-temannya ya. Dari hasil pengecekan HP juga ditemukan bukti percakapan antara ketiganya untuk tidak mengaku seperti itu ya. Untuk hasil visum sendiri ya, ada luka memar di beberapa tempat, terutama di bibir, mata, kepala ya, dan luka lecet di dahi, di bawah mata, pipi kiri, punggung, dan punggung di kanan ya. Kapolsek Nganjuk Kota, Kompol Marseli Sutrisno menambahkan, penangkapan 3 pelaku tersebut diawali dari kecurigaan petugas saat mendapati para terduga pelaku membawa korban ke RSUD Nganjuk untuk meminta pertolongan. Setiap harinya ngamen, tidak ada kaitan dengan hiburan sama sekali. Mungkin dari anggota PANG gitu loh. Sepertinya anggota PANG yang Ciri-ciri badannya ya, dari ciri-cirinya itu anggota baru kayaknya, sepertinya seperti itu. Tidak ditemukan senjata tajam. Untuk sajam sementara nihil, tidak ada sajamnya. Dari perbuatan terduga pelaku akan dijerat dengan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.